Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiteti Mariati, NIM 12120700006. Saya ini merupakan mahasiswi pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4, kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai entropi dan beberapa submateri mengenai entropi. Maka dari itu, yuk kita bahas dan simak bersama-sama video ini. Berbicara mengenai entropi, sudah tidak asing lagi dengan lambang S. Entropi seringkali dilambangkan dengan S. Kemudian, apa sih entropi itu? Entropi adalah ukuran ketidakaturan suatu sistem. Jadi, ketika sistem yang memiliki ketidakaturan, maka itu adalah entropi. Misalnya nih, ketika dalam suatu kamar, terus di dalamnya itu ada beberapa elemen seperti kasur, lemari, kemudian bantal, ada guling. Nah, dalam kamar tersebut, tata letak dalam kasur itu, lemari itu, ataupun apapun yang ada di kamar dan tidak teratur, nah, maka itulah yang disebut dengan entropi. Kemudian, bisa dikatakan bahwa ketika suatu sistem itu tidak teratur, ketidakaturannya itu semakin kacau, maka entropinya itu semakin besar. Dan dapat dikatakan bahwa perubahan entropi itu bisa positif. Dan hasilnya, perubahan entropi itu sama dengan entropi akhir dikurangi dengan entropi awal. Nah, entropi ini satuannya itu adalah joule. Dan pokoknya ketika kita mendengar kata entropi, maka akan disangkut pautkan dengan ketidakaturan. Kemudian untuk memahami lebih dalam, saya di sini mengilustrasikan entropi itu adanya sebuah sistem dalam bentuk persegi. Nah, yang di dalamnya yaitu ada bentuk lingkaran yang memiliki warna berbeda. Ada kuning, ada merah, ada biru, dan abu-abu. Nah, ketika sistem ini terdapat gangguan, maka kemungkinan akan beralih seperti ini, sistemnya akan berubah seperti ini. Yang merah menjadi di kiri, kemudian yang kuning menjadi di kanan, kemudian yang biru juga berubah, kemudian yang abu juga berubah, dan kemungkinan lain akan seperti ini posisinya. Yang abu dan biru berada di atas, kemudian yang merah dan kuning berada di bawah. Nah, partikel ini merupakan entropi karena sudah memiliki ketidakaturan, cuma ketidakaturannya itu kecil gitu. Bentuk atau posisi-posisinya ini hanya bergeser dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri gitu. Beda dengan partikel yang berada dalam persegi panjang seperti ini. Partikelnya semakin banyak dan tata letaknya itu semakin acak, maka entropi ini semakin meningkat. Nah, itulah yang disebut dengan entropi. Pokoknya entropi itu sering berkaitan dengan keadaan yang tidak teratur. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai prinsip pertambahan entropi. Kalian penasaran kan bagaimana prinsip pertambahan entropi? Nah, bisa dilihat dari pertambahan entropi ini dari perubahan tak terbalikan. Kita lihat adanya sebuah gambar di sebelah kanan yang dimana prinsip pertambahan entropi itu terjadi pada proses adiabat gitu. Entropi pada semesta bertambah ketika proses tak terbalikan terjadi. Nah, pada gambar ini merupakan proses adiabat dan dalam keadaan tak terbalikan gitu.
Proses adiabat atau proses taterbalikan pada kondisi adiabat ini terjadi dari titik I menuju F gitu. Nah, jika proses adiabat taterbalikan ke keadaan F, maka perubahan entropinya delta S sama dengan dari SF dikurangi SI. Jadi yang di awal persamaan delta S sama dengan S akhir dikurangi S awal, kita convert yang akhirnya menjadi F dan yang awalnya menjadi I. Kemudian saya akan membahas mengenai penerapan prinsip entropi dalam teknik. Nah, saya akan mengambil sebuah contoh penerapan entropi dalam teknik mesin kalor. Sudah kita ketahui bahwa kalor itu secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, dan sebaliknya aliran kalor mempunyai arah tidak reversibel. Reversibel ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa kembali lagi gitu. Misalnya ada sebuah gelas kaca, kemudian em, kemudian em, kemudian pecah gitu. Nah, si serpihan atau belahan kaca tersebut tidak mungkin menjadi gelas yang utuh lagi. Bisa jadi ketika bisa aja gitu menjadi gelas lagi, cuma tidak utuh keadaannya. Maka dari itu saya ilustrasikan mesin kalor. Saya memiliki reservoir suhu tinggi atau T1, kemudian ada reservoir suhu rendah T2. Yang dimana ketika kalor mengalir Q1, kemudian yang bekerja pada sebuah mesin kalor, nah kalori yang masuk ke dalam mesin kalor ini tidak akan sepenuhnya langsung menuju reservoir suhu rendah, tetapi akan diubah menjadi sebuah usaha. Nah, ketika sudah diolah menjadi sebuah usaha, maka kalor yang telah diolah oleh mesin kalor dan menghasilkan usaha, maka sisanya akan menjadi atau akan diteruskan ke reservoir suhu rendah atau T2. Kemudian bagaimana cara menilai bahwa mesin kalor itu bekerja dengan baik gitu? Maka efisiensi mesin kalor. Nah, efisiensi mesin kalor ini dapat diartikan sebagai cara kerja mesin kalor apakah baik atau tidak gitu. Maka untuk menilainya ada persamaan eta sama dengan W per Q1, yang dimana eta ini merupakan efisiensi mesin kalor, W di sini merupakan usaha, dan Q1 ini merupakan kalor yang mengalir dari reservoir suhu tinggi. Kemudian untuk menghitung efisiensi mesin kalor, persamaan kedua yaitu eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1, yang dimana Q2 ini merupakan kalor sisa olahan dari mesin kalor yang diubah menjadi usaha, dan Q1 ini merupakan kalor yang mengalir dari suhu tinggi dari reservoir suhu tinggi atau T1. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari pemaparan materi atau ada miskonsepsi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.